Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Kalian masih sehat-sehat semua kan? Ya, semoga saja Allah tetap memberikan kita kesehatan. Alhamdulillah, Pak Guru di sini juga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Tidak terasa sudah 2 bulan lebih kita tidak bertemu. Kangen rasanya. Ya, kangen tidak bercanda dengan kalian. Kangen tidak melihat tingkah kalian yang kadang-kadang begitu mengemaskan. Saya yakin kalian pun kangen dengan kawan-kawan Anda, dengan Bapak Ibu guru, maupun dengan semuanya yang ada di sekolahan kita. Tapi tahan dulu, kita tetap harus mengikuti himbauan, mengikuti anjuran dari pemerintah agar semuanya bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tetapi anak-anak, kita semua tidak boleh berhenti dalam segala kegiatan kita, walaupun kita lakukan semuanya dari rumah. Anak-anak, kita tetap akan belajar dan belajar. Pada kali ini kita akan belajar bersama-sama, melihat bersama-sama, kemudian nanti kita akan diskusi bersama-sama tentang pelajaran yang belum sempat yang seharusnya kita lakukan di sekolah pada saat ini. Para siswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai konsep mol. Iya, konsep mol yang nanti akan dibawa dengan perhitungan kimia yang kemudian dikenal dengan stoikiometri. Baik, anak-anak sekalian, kalian sudah belajar di buku yang kemarin sudah Pak Guru sampaikan lewat tugas yang kemarin. Kemudian pasti Nanda semua sudah baca di buku-buku yang lain juga. Baik, anak-anak semuanya, kita akan mulai belajar dengan mol. Ya, mol itu merupakan satuan pokok perhitungan kimia. Jadi, ketika nanti sama-sama belajar di hitungan kimia, stoikiometri, maka satuan yang dipakai secara universal adalah mol. Simbolnya N kecil. Nah, seperti satuan-satuan yang lain, mol itu bisa dilihat dari 3 bagian utama. Yang pertama, dilihat dari jumlah atau banyaknya zat. Satu mol, jika dilihat dari ini, 1 mol itu setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Ya, bilangan ini sering disebut dengan bilangan Avogadro. Oke. Jadi 1 mol itu jika dihitung 1 mol zat itu akan berisi sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Banyak sekali. Ya, kelihatan sangat banyak. Oke. Yang kedua, konsep mol dilihat dari masanya. Yang kemudian nanti akan dikenal dengan massa molar zat. Ini didefinisikan ketika dilihat dengan massa, 1 mol zat itu setara dengan AR atau MR
R-nya. Kalau jumlah zat sebanyak ini, kalau massa 1 mol itu setara dengan AR atau MR-nya. Misalkan saya ambil 1 mol H2 itu jika ditimbang sebanyak 2 gram H2. Kenapa? Karena MrH2-nya H2 sama dengan 2. Begitu. Tetapi beda, 1 mol CH4 itu akan sama dengan 16 gram CH4. Oke. Kenapa? Kenapa begitu? Silakan dicari tahu sendiri. Baik, yang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga, mol dilihat dari volumenya. Volume. Dalam hal ini kita akan gunakan lebih dulu volumenya dalam keadaan standar, yaitu dalam sering disebut STP, Standard Temperature and Pressure. Nah, volume zat 1 mol zat dilihat dari volumenya dalam keadaan standar, itu 1 mol itu setara dengan 22,4 liter zat tersebut dalam bentuk gas. Volume STP dalam keadaan STP, setiap 1 mol zat setara dengan 22,4 liter. Itu jadi mol bisa dilihat dari ini, jumlah zat, banyaknya zat dilihat dari massa zat, dilihat dari volume zat. Keterkaitannya seperti ini. Baik anak-anak, itu 3 hal. Mol dilihat dari massa zat, jumlah zat, dan volume zat. Kita teruskan. Anak-anak sekalian, nanti kita akan buat latihan, tapi di akhir. Nah, dari 3 ini, 1, 2, 3, nanti kita akan cari keterkaitan dari ketiganya. Keterkaitan antara mol, jumlah zat, massa zat, dan volume, yang nanti kita akan lihat sebagai terminal mol. Oke. Anda sudah sering dengar, sudah sering tahu apa yang disebut terminal. Terminal adalah pusat pembagian jalur kendaraan. Seperti itu. Iya. Nah, di mall ada terminal mall. Iya. Ada terminal mall. Berarti mall sebagai pusat konversi. Maksudnya seperti itu. Mall sebagai pusat konversi untuk mempermudah mengingat, menghitung, dan memahaminya. Oke, baik. Kita lihat bagaimana terminal mall. Oke, bentar ya. Oke, baik. Kita lihat terminal mall. Oke, terminal mall. Terminal mall. Oke. Mall sebagai pusat tadi. Mall sebagai pusat perhitungan. Ini mall saya masuk karena pusat, mall ditaruh di tengah. N, oke. Baik. Oke. Ini mall. Kita cinta mall. Ya, mall. Dari pusat perhitungan ini, Nanda, mall ini bisa dibawa tadi ke jumlah partikel. Oke, ini dibawa ke jumlah partikel, bisa dibawa juga ke apa tadi? Massa. Oke, saya bedakan. Oke, ini massa. Dan yang ketiga, mol dikaitkan dengan volume zat. Oke, dari volume zat ini dalam STP tadi, STP
satuannya liter, massa satuannya gram, partikel sesuai yang dihitung. Begitu. Oke. Ini ada keterkaitan dari terminal pusat pembagian ini bisa ke kota partikel, dari kota partikel bisa ke mol. Demikian juga ini, dari mol bisa ke volume, dari volume bisa ke mol. Sama dengan itu juga, massa dibawa ke mol, mol bisa dibawa ke, begini, sangat enak, mudah. Oke, perhatikan sekarang. Dari terminal, misalkan saja satu kota terminal, dari kota itu ke kota yang lain dan ke kota yang lainnya, pasti kendaraannya berbeda kan? Iya, sama ini juga berbeda. Tadi dari sana sudah kelihatan tadi. Kalau ke partikel, mol dibawa ke partikel, penghubungnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Sedangkan antara mol dengan massa, penghubungnya adalah AR atau MR. Untuk volume, penghubungnya adalah 22,4. Oke, untuk mempermudah, Nanda perhatikan, untuk mempermudah, kalau ke partikel, kalau kendaraan masuk ke terminal, biasanya Pak Kondektor itu begitu mau masuk, turun memberikan sebagian uang yang diperolehnya ke petugas terminal. Nah, itu pengalaman yang paling indah untuk dibawa ke terminal mall. Berarti kalau masuk tandanya dibagi. Masuk tandanya dibagi. Masuk ini, masuk tandanya dibagi. Masuk, yang masuk mana? Itu. Oke, yang masuk itu tandanya dibagi. Oke. Kalau keluar biasanya kendaraan itu bawa penumpang banyak begitu. Nah, akhirnya pendapatan kondektornya, uang yang dibawa kondektor berlipat ganda. Gampang saja. Kalau keluar dari terminal pasti dikalikan. Nah, sudah enak sekali. Berarti kita bisa lihat, jika nanti ada massa mau ditanyakan partikel, itu dengan mudah. Massa dibawa ke mol, berarti massa dibagi dengan AR atau MR, ketemu mol. Molnya dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 2, maka akan ketemu jumlah partikel. Begitu kan? Sangat mudah. Dan sebaliknya, dari jumlah partikel ke volume, nggak boleh lompat ke sini, nggak ada jalannya, nggak ada. Berarti harus lewat jalan. Jumlah partikelnya dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23, terus dibalaskan ke sini. Karena sudah ketemu mol, batas ke sini dikalikan 22,4, maka ketemu. Contoh hitungan, ini ada tempat sedikit, saya berikan contoh. Misalkan saya ambil 36 gram H2O mengandung jumlah molekul H2O berapa? Artinya ini dari sini, Nanda, dari sini ditanyakan itu. Pasti Anda sudah ingat MrH2O berapa? MrH2O masih ingat kan? Iya betul, 18. Ingat-ingat, MrH2O 18. Gramnya ini berarti dari 36 gram H2O itu sama dengan 36 dibagi ini ke sini dibagi MR-nya 18. Maka ketemu 2 mol. Ya kan? 36 bagi 18 ketemu 2 mol. Sudah ketemu molnya. Padahal yang ditanyakan apa tadi?
jumlah molekul. Nah, partikel molekul itu sama dengan partikel. Pengganti kata partikel karena senyawa maka disebut molekul. Molekul, bukan mol tapi molekul. Berarti caranya mol ini tadi, mol yang sudah didapatkan dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka ini jumlah molekul H2O-nya akan sama dengan 2 kali 6,02 10 pangkat 23. Ketemu berapa? Ketemu berapa? Ayo, ketemu berapa? 12,04 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Artinya apa, Nanda? Artinya adalah setiap 36 gram ini, 36 gram H2O ini, jika dihitung molekulnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka akan ketemu sebanyak 12,04 kali 10 pangkat 23 molekul. Itu dengan cara ini sangat mudah. Dibawa ke sana, dibawa ke sana, dibawa ke sana, sangat mudah. Anda bisa gunakan terminal mol ini sebagai dasar konversi perhitungan kimia untuk selanjutnya. Demikian anak-anak pertemuan kita pada pagi siang hari ini. Nanti latihannya bisa Nanda bisa lihat di dalam buku LKS dan buku yang lain. Kecuali itu, ini coba nanti dicoba langsung saja. Ini nanti dicoba. Oke, 1 untuk latihan ya, untuk latihan. Oke, untuk latihan dicoba nanti. Oke, kalau saya punya misalkan saja 11,2 liter CH4, ada berapa mol? Ada berapa mol? Terus ada berapa gram? Terus ada berapa jumlah molekulnya? Oke, silakan nanti dicari. Begitu anak-anak untuk pertemuan kali ini, semoga tidak menyurutkan gairah kita untuk belajar, tidak melupakan cita-cita kita, walaupun kita harus tetap belajar di rumah. Baik anak-anak, semoga ada manfaatnya pada pertemuan kali ini. Kemudian jangan lupa nanti setelah kalian belajar ini, nanti di bagian bawah di dalam komentar Anda bisa tuliskan nama Anda, kelas Anda, dan nomor absen Anda. Sekali lagi, nama Anda, kelas Anda, nomor absen Anda. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan, di video yang akan datang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.